Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari perubahan wujud zat. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat zat dan perubahannya berdasarkan partikel penyusunnya, serta melakukan pengamatan dan melakukan eksperimen sederhana untuk menyelidiki perubahan wujud dan sifat zat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan wujud zat dan sifat partikelnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia pada zat termasuk perubahan wujud. Yang ketiga, siswa melakukan percobaan perubahan wujud zat. Dan keempat, siswa mampu melakukan percobaan perubahan wujud zat dan menyajikan hasil pengamatan. Dan yang kelima, siswa mampu menggunakan model partikel untuk menjelaskan perubahan wujud zat secara submikroskopik. Lalu, apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu zat menjadi beberapa wujud yang berbeda dari sebelumnya, baik itu ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Perubahan ini terjadi akibat adanya perubahan suhu atau tekanan. Wujud zat yang umumnya adalah padat, cair, dan gas. Berdasarkan klasifikasi jenis-jenis wujud zat dan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zat padat. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan juga volume yang relatif tetap. Adapun sifat dari zat padat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua berubah dengan cara tertentu. Yang ketiga memiliki massa. Yang keempat tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Dan yang kelima zat penyusunnya sangat rapat. Klasifikasi jenis-jenis wujud zat dan sifatnya yang kedua ada zat cair, di mana zat cair adalah salah satu bentuk dan wujud zat yang berupa cairan dengan sifat-sifatnya yang khusus dan tertentu saja, berbeda dari zat padat dan zat gas. Adapun sifat dari zat cair yaitu memiliki sifat yang tidak tepat karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Sedangkan untuk klasifikasi jenis-jenis wujud zat dan sifatnya yang ketiga ada zat gas, di mana zat gas adalah salah satu bentuk dan wujud yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Adapun sifat dari zat gas yang pertama menekan ke segala arah, dan kedua mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang ketiga ada di segala tempat dan memiliki massa yang berat. Dan yang kelima, gerakan partikelnya bebas dan penyusun partikelnya tidak teratur. Selanjutnya untuk perubahan wujud zat di sini ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat dari padat ke cair disebut mencair, sedangkan dari cair ke padat disebut membeku. Selanjutnya, perubahan wujud zat dari cair ke gas disebut menguap, sedangkan dari gas ke cair disebut mengembun. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari gas ke padat disebut mengkristal, dan dari padat ke gas disebut menyublim. Contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama mencair. Di sini ada es batu yang mencair, keju yang dipanaskan, dan juga lilin yang meleleh. Yang kedua itu membeku. Di sini ada air yang menjadi es batu, puding yang didinginkan, dan juga lelehan lilin yang menjadi padat. Yang ketiga yaitu ada menguap. Di sini uap air yang dipanaskan, kemudian bensin disimpan dalam wadah yang terbuka. Yang keempat itu ada mengembun. Di sini ada embunan air pada gelas dan juga embun di pagi hari. Yang kelima ada menyublim. Di sini ada kapur barus yang disimpan di dalam ruangan dan juga pengharum ruangan. Yang terakhir yaitu proses mengkristal. Di sini ada pembuatan garam dan juga proses terjadinya salju. Tadi sudah disebutkan beberapa contoh perubahan wujud zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada air. Lalu, kenapa air bisa membeku jika didinginkan dan bisa menguap jika dipanaskan? Ternyata air sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Air memiliki rumus kimia yaitu H2O.
Ternyata, dalam satu gelas air itu terdiri atas banyak sekali molekul H2O. Senyawa air dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui dalam bentuk 3 fase, yaitu fase padat berupa es, fase cair berupa air yang mengalir, dan fase gas berupa uap air. Di mana ketiga fase air tersebut terdapat perbedaan struktur air. Pada fase padat, setiap molekul air ternyata tersusun dengan pola yang sangat rapat dan sangat rapi. Pada fase cair, setiap molekul air tersusun secara tidak beraturan dan lebih renggang. Sedangkan untuk fase gas, setiap molekul air tersusun secara tidak beraturan dan dapat bergerak bebas, dan untuk jarak antar molekul airnya ini sangat renggang. Air yang mengalir memiliki energi yang sedang dengan struktur molekulnya tidak beraturan. Untuk membuat struktur molekul air yang awalnya tidak beraturan ini agar dapat menjadi rapi dan rapat, maka kita perlu menurunkan energinya dengan cara membekukannya. Sedangkan untuk membuat struktur molekul air yang sangat renggang dan dapat bergerak bebas secara tidak beraturan tadi, maka kita perlu menaikkan energinya dengan cara memanaskan air tersebut. Proses perubahan wujud zat dapat dilakukan menggunakan simulasi PET State of Matter Basic. Pada simulasi PET State of Matter Basic ini terdapat pilihan atom dan molekul. Di sini ada neon, argon, oksigen, dan juga air. Berhubung pada materi ini kita membahas air, maka saya akan menggunakan air. Dan di bawah atom dan molekul ini terdapat diagram fase antara tekanan dan juga suhu. Untuk suhunya di sini saya menggunakan Celsius. Selain itu juga di sini ada pengatur suhu, dan yang terakhir ada wadah yang tertutup untuk menampung atom dan molekul yang dalam hal ini kita pilih air. Bisa dilihat molekul air pada suhu normal ini tidak beraturan dan memiliki energi yang sedang untuk bergerak. Sedangkan jarak antara molekul satu dengan yang lainnya ini agak sedikit renggang. Ketika air ini suhunya kita naikkan, maka molekul air ini akan memiliki energi yang tinggi untuk bisa bergerak bebas, dan pergerakannya itu bisa sampai ke bagian atas wadah, di mana molekul-molekul air yang bergerak atas inilah yang biasa kita sebut dengan uap air. Lalu ketika kita menurunkan suhu air tersebut dengan cara mendinginkannya, maka molekul-molekul air yang bergerak lincah tadi perlahan-lahan akan melambat. Hal ini dikarenakan energinya melemah, sehingga air tersebut akan membentuk suatu padatan yang kita sebut dengan es, dan juga jarak antara molekul airnya ini lebih rapat dibandingkan dengan sebelumnya. Bisa dilihat dalam proses pembekuan dan pemanasan air ini tidak terjadi yang namanya reaksi kimia pada air tersebut, dan struktur molekulnya ini tidak berubah, baik itu air pada suhu normal, bahkan ketika suhunya diturunkan atau dinaikkan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu perubahan wujud zat merupakan peristiwa berubahnya bentuk zat akibat pengaruh perubahan suhu dan tekanan. Perubahan wujud ini hanya merubah bentuk fisik suatu zat, tetapi tidak mengubah zat penyusunnya. Air tetaplah H2O baik dalam bentuk es, cair maupun uap. Setelah kalian mempelajari materi perubahan wujud zat tadi, maka sekarang kalian kerjakanlah soal berikut ini bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Sekian dulu ya untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.